Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Kimia Bareng Bu Dada, Kimia Pembelajaran kelas 10, video yang ke-6. Kita akan membahas tentang molekul, salah satu dari 3 partikel dasar pembentuk materi yang kita pelajari. Sebelumnya kita sudah mempelajari atom, kemudian ion, dan sekarang molekul. Oke? Di sini ada kata-kata penting yang harus diperhatikan. Yang di sebelah kiri ini ada ikatan kovalen. Diharapkan nanti setelah belajar kita sudah paham apa itu ikatan kovalen, molekul unsur, molekul senyawa, jumlah ikatan kovalen, nomor golongan dan ikatan kovalen dan hubungannya dengan ikatan kovalen, kemudian rumus molekul. Oke, kita mulai. Untuk mencapai kestabilan di video yang kelima, salah satu cara unsur mencapai kestabilan adalah dengan membentuk ion, yaitu melepas atau menerima elektron. Itu bukan satu-satunya cara, ya. Ada cara yang lain, yaitu untuk atom unsur non-logam. Masih ingat posisi non-logam di mana? Oke, ini ya. Ingatkan lagi, non-logam itu yang hijau, termasuk juga yang ungu ini ya, golongan 18 termasuk, hanya beliau ini stabil golongan 18. Jadi dia tidak disertakan dalam pembahasan pembentukan molekul. Karena dia stabil, dia cenderung tetap dalam bentuk atom bebas. Oke. Atom unsur non-logam membentuk ikatan kovalen, yaitu dengan menggunakan bersama pasangan elektron valensi membentuk partikel yang disebut molekul. Oke. Jika ikatan terjadi antara atom unsur non-logam yang sama, maka terbentuk molekul unsur. Contoh O2, berarti ada ikatan antar dua atom oksigen. Berarti atom oksigen dari unsur yang sama-sama unsur oksigen. Jadi ini namanya molekul unsur, itu termasuk unsur. Kemudian contoh berikutnya H2N2P4 dan S8. Jika ikatan terjadi antara atom unsur non-logam yang berbeda, ini ada dua ya, non-logam yang berbeda, maka terbentuk molekul senyawa. Contoh H2O. Ya, ini ada dua unsur yang berbeda, hidrogen dan oksigen. CO2, NH3, C6H12O6. Oke, jadi ada molekul unsur, molekul senyawa. Jumlah ikatan kovalen yang terbentuk umumnya 1 sampai 4. Tergantung jumlah elektron valensi. Kembali lagi ada istilah elektron valensi ya. Elektron pada kulit terluar. Kita lihat hubungan antara jumlah elektron valensi dengan jumlah ikatan. Tentu ada hubungannya dengan golongan, karena golongan ini menunjukkan jumlah elektron valensi ya. Golongan dapat menjadi alamat penunjuk terhadap jumlah elektron valensi dari unsur-unsur yang ada di golongan tersebut. Mari kita kembali lagi lihat. Ini ceritanya kan kalau ikatan kovalen itu dari tadi apa? Unsur non-logam. Jadi kita fokus ke unsur yang non-logam yang warna hijau muda. Untuk golongan 17 mana? Dilihat silakan. Ya, FCl dan seterusnya. Dan hidrogen. Hidrogen bukan golongan 17 ya. Tapi sama dalam hal pembentukan ikatannya, yaitu akan membentuk satu ikatan. Karena golongan 17 itu adalah elektron valensinya 7.
dia perlu satu lagi ya supaya jadi 8. Yang stabil itu kan 8. Kemudian diingat golongan 16 maka ikatannya butuh 2. Ikatan melalui kovalen ya. 15 golongan 15 jumlah ikatannya 3. Golongan 14 jumlah ikatannya 4. Oke. Selanjutnya kita lihat molekul yang terbentuk dari ikatan kovalen antar atom baik yang berasal dari unsur yang sama atau unsur yang berbeda, maka molekul yang terbentuk dinyatakan dalam rumus molekul yang menyatakan lambang unsur-unsur yang berikatan dan jumlahnya, tidak menunjukkan jumlah ikatannya. Oke, tadi kita lihat langsung saja yang di bawah ya contohnya. CO2 ini berarti di molekul tersebut terdapat unsur C1 atom C dan 2 atom O untuk satu molekulnya. Ya. Jadi ada 1 atom karbon dan 2 atom oksigen dalam rumus molekulnya, dalam molekulnya. Jumlah ikatannya berapa? Jumlah ikatannya 4. Nah, tidak dilihat dari sini ya jumlah ikatannya 4. Kita lihat dari mana? Dilihat dari atom pusat, yaitu atom dari unsur yang jumlahnya sedikit. C1O2 berarti C yang paling sedikit. C golongan berapa? C golongan 14. Dilihat 14 butuh berapa? Oh, butuh 4. Nah, berarti jumlah ikatannya 4. 4 ini akan dipakai dengan 2 atom O. Berarti O-nya masing-masing membentuk 2 ikatan dengan C sehingga totalnya 4. Oke. Molekul di sini ringkasannya ya. Molekul merupakan partikel yang dibentuk oleh atom-atom oleh atom-atom unsur non logam. Tolong ini perhatikan, non logam yang berikatan kovalen. Kovalen tadi apa? Silakan Anda cari ya. Pahami untuk mencapai kestabilan. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.